حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Al-Alaq, surat nomor 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ayat pertama ini memerintahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca. Kalau kita lihat sabab nuzulnya, Jibril menjumpai Rasulullah, kemudian memerintahkan Iqra, bacalah. Rasulullah kemudian mengatakan ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Diulangi lagi oleh Jibril, didekap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bacalah. Ya. Jawaban beliau sama seperti semula. Kemudian diperintahkan lagi, bacalah. Dari sini kita pahami bahwa membaca adalah perintah yang pertama ya, ketika Al-Quran itu diturunkan. Betapa pentingnya membaca ini. Dengan membaca maka akan terbuka wawasan kita, akan terbuka akal pikiran kita. Karenanya hendaknya perintah membaca ini ya, perlu kita renungkan. Jadi perintah pertama ketika diturunkannya ayat Al-Quran adalah Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ayat berikutnya, khalaqal insana min alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah yang menempel di dinding rahim. Karenanya disebut alaq. Ya. Bacalah. Ya. Setelah itu, dialah Allah yang menciptakan manusia dari segumpal darah yang menempel di dinding rahim. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah. Ya, diulangi lagi perintah membaca, dan Tuhanmu yang maha mulia. Allazi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui. Kalla innal insana la yatgha, sekali-kali tidak. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Begitulah sifat negatif manusia, benar-benar melampaui batas. Apa yang sudah dihalalkan kepada manusia, ternyata dia melampaui pada melakukan hal-hal yang terlarang. Ya. Manusia itu benar-benar melampaui batas. Kalla innal insana la yatgha,
Apa yang membuat dia melampaui batas? Ar-ra'ahustaghna. Karena dia melihat dirinya berkecukupan. Ya, begitulah orang yang diberikan karunia banyak oleh Allah, merasa dirinya berkecukupan sehingga nggak membutuhkan pertolongan Allah lagi. Ar-ra'ahustaghna. Karena dia melihat dirinya berkecukupan. Itu yang membuat manusia itu layatgha. Ya. Sungguh melampaui batas. Kita lihat siapa yang merebut tanah masyarakat, ya, itu orang yang melampaui batas. Orang yang melampaui batas itu adalah orang yang berkecukupan. Ya, pengusaha besar, konglomerat besar. Walaupun hartanya sudah banyak, dia nggak melihat banyaknya harta yang dia miliki, tapi dia lihat harta orang lain yang ingin dikuasai. Ya, begitulah manusia itu sungguh melampaui batas. Ar-ra'ahustaghna. Karena dia melihat dirinya berkecukupan. Inna ila rabbika ruj'a. Sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembali. Jadi untuk mengerem, ya, sikap melampaui batas pada manusia yang berkecukupan, hendaknya diingatkan kepadanya bahwa dia akan kembali kepada Allah. Dia nggak akan membawa hartanya yang banyak yang dia kumpulkan. Inna ila rabbika ruj'a. Sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Jadi kalau orang ingat bahwa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu dia nggak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Ya. Ara'aital ladzi yanha. Tidakkah kamu perhatikan orang yang mencegah, orang yang melarang? Ya. Tidakkah kamu perhatikan orang yang melarang? Alladzi yanha abdan idza shalla. Seorang hamba apabila melakukan sholat. Orang musyrikin itu menghalang-halangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang melakukan ibadah sholat. Tidakkah kamu perhatikan, ya, orang yang melarang seorang hamba apabila melakukan sholat? Abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda. Tidakkah kamu perhatikan jika orang itu yang beribadah kepada Allah adalah orang yang dalam petunjuknya? Tidakkah kamu perhatikan jika orang itu adalah orang yang dalam petunjuk Allah? Au amara bittaqwa. Atau orang itu orang yang memerintahkan untuk bertakwa. Ya. Orang itu jangan dilarang ketika dia beribadah atau ketika dia memerintahkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu jika orang itu mendustakan, kadzdzaba wa tawalla, dan berpaling dari kebenaran? Tidakkah kamu perhatikan jika orang itu mendustakan dan berpaling? Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat,
melihat orang yang melarang, melihat orang yang beribadah, melihat orang yang mendustakan, melihat orang yang berpaling. Tidakkah dia mengetahui manusia itu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melihat? Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sekali-kali tidak. Jika manusia itu tidak menghentikan perbuatannya yang negatif tadi, yang melarang orang untuk beribadah, yang mendustakan, yang berpaling, la illam yantahi, jika dia tidak menghentikan perbuatan buruknya itu, lanasfa'an bin nasiyah, pasti kami akan cabut ubun-ubunnya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, yaitu ubun-ubun yang mendustakan dan yang salah, yang durhaka. Falyad'una dia, biarkan dia memanggil teman-temannya, golongannya, pembantunya. Silakan dia memanggil golongannya. Sanad'uz zabaniyah, kami akan memanggil, kata Allah, malaikat zabaniyah, yaitu malaikat yang menyiksa orang-orang yang berdosa, malaikat zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, sekali-kali tidak. Jangan kamu taati orang itu. Wasjud waqtarib, dan bersujudlah dan mendekatlah. Terhadap orang-orang yang mengajak kepada kebatilan, kemungkaran, jangan diikuti. Ya. La tuti'hu, jangan kamu taat kepadanya. Tapi hendaknya yang kamu lakukan adalah wasjud waqtarib, bersujudlah dan mendekatlah. Menarik untuk kita perhatikan ya, ayat 19 ini, wasjud waqtarib, bersujudlah dan mendekatlah. Artinya orang itu sangat dekat posisinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia tengah bersujud. Ketika dia lagi bersujud, itu posisi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasjud waqtarib. Karenanya hendaknya kita banyak berdoa, banyak meminta ketika posisi kita lagi bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah Rasulullah mengajarkan kepada kita ya, bahwa ketika kita bersujud, posisi kita sangat dekat dengan Allah, maka banyak-banyaklah berdoa dan meminta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyul hadi bi ajmal dzikra.